Oke guys, balik lagi di Laici Studio Channel. Dimana di minggu lalu kita membahas tentang Rasul Yohanes saat ia dianiaya oleh Kaisar Domitian dengan diberikan secangkir racun dan juga digoreng. Karena tidak mempan oleh kedua hal tadi, akhirnya Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Bagaimana kisah kelanjutannya? Selamat pagi murid-murid. Duduk. Murid-murid, Siapkan mental kalian. Perjalanan menuju Patmos. Menurut catatan Prochorus, nah begini ya guys, ini masih catatan Prochorus, jadi ini adalah kesaksian dari Prochorus. Para tentara mengikat kami dan Yohanes diikat dengan rantai besi yang sangat kuat. Mereka bertanya kepadanya, "Orang ini adalah ahli sihir dan telah melakukan perbuatan yang buruk." Dan kepadaku mereka menghujani pukulan-pukulan serta mengucapkan kalimat intimidasi. Tetapi mereka tidak memasang belenggu padaku. Mereka membawa kami ke kapal lalu berangkat berlayar. Setiap harinya kami diberi makanan kira-kira 200 gram roti, secangkir anggur encer kira-kira setengah pin atau setengah liter, dan air panas yang kurang sedikit dari 1 quart atau hampir 1 liter. Yohanes hanya mengambil sedikit dan sisanya ditinggalkan untukku. Mereka tidak terburu-buru berlayar menuju Patmos, melainkan tinggal di suatu tempat untuk waktu yang lama. Jauh kami pergi berlayar, dan suatu ketika dalam pelayaran itu para perwira sedang duduk makan malam. Terhidang banyak sekali makanan dan minuman untuk bersenang-senang. Salah seorang pria muda atau perwira muda dengan terburu-buru menuju ke bagian haluan kapal untuk melakukan tugasnya. Lalu oleh kecerobohannya dia terjungkal ke dalam laut. Ayahnya yang juga di atas kapal itu sangat berduka karena sedihnya. Dia ingin menceburkan dirinya ke dalam laut, tetapi kawan-kawan lainnya berhasil menahan dia. Semua yang ada di dalam kapal dilanda duka cita atas kejadian tersebut. Beberapa dari mereka datang ke tempat di mana kami ditahan, dan seorang berkata kepada Yohanes, "Oh Yohanes, kami semua sedang ada dalam perkabungan karena kejadian ini. Bagaimana bisa kamu yang tidak berkabung malahan kelihatan bersuka cita?" Yohanes kemudian menanyai dia, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Apakah kamu bisa membantu kami?" Yohanes kemudian bertanya kepada pimpinan mereka, "Dewa mana yang kamu sembah?" Dia menjawab, "Apollo, Zeus, dan Hercules." Yohanes kemudian menanyai yang kedua, "Dan kamu, siapakah yang kamu puja?" Dia menjawab, "Aesculapius, Hermes, dan Hera." Yohanes melanjutkan pertanyaannya dan dia kemudian bertanya masing-masing secara bergiliran. Dan semua mengakui siapa para penipu mereka, yaitu dewa-dewa mereka. Dan kemudian Rasul Tuhan berkata kepada mereka, "Berapa banyak dewa-dewa yang kalian miliki, namun tidak satu pun yang sanggup menyelamatkan seorang yang tenggelam?" Mereka menjawab, "Ini karena kami pendosa dan tidak murni pelayanan kami kepada mereka, maka para dewa itu menghukum kami." Yohanes kemudian membiarkan mereka dalam duka cita dan berkata kepadaku, "Prochorus anakku, bangkitlah dan ulurkanlah tanganmu padaku." Dia berkata begitu karena dia terbelenggu sehingga tidak mampu berdiri sendiri. Maka aku mengulurkan tanganku membantunya bangkit berdiri. Lalu dia berdiri di ujung kapal. Saat melangkah, rantainya berderik-derik dan dia berkeluh kesah dan berlinang air mata. Lalu berkata, "Ya Tuhan dari segala zaman, yang menciptakan segala sesuatu dan dengan tindakanmu mengatur semua ciptaan, Engkau sendirilah Sang Maha Kuasa dan Raja atas segala sesuatu. Yesus Kristus yang demi kami dan seturut dengan kemurahan-Mu telah memampukan kami untuk berjalan di atas air seperti di atas tanah. Ya Guru, aku telah diperintahkan untuk memohon dengan sangat kepadamu. Bagi Dia
yang tenggelam, oleh karena mereka yang sangat berharap menerima kemurahan-Mu. Segeralah dengarkan aku." Belum lama dia menyelesaikan doanya, tiba-tiba suatu semburan air panas yang sangat banyak muncul membual-bual dari dalam laut. Lalu gelombang besar menerjang kapal dan melemparkan anak muda itu hidup-hidup ke dekat kaki Yohanes. Melihat hal itu, semua orang menjadi takjub lalu bersujud di kaki Yohanes. Mereka berseru, "Sungguh benar Allahmu adalah Allah penguasa langit, bumi, dan laut." Kemudian mereka mulai hormat kepada Yohanes, lalu melepaskan belenggu-belenggu besi yang mengikatnya. Kemudian kapal kami masuk ke suatu tempat bernama Katikion yang berlabuh di situ. Semua orang turun ke darat kecuali kami dan beberapa orang penjaga. Matahari telah condong ke barat ketika sang jurumudi merasa bahwa keadaan cukup bagus untuk mulai berlayar lagi. Maka ketika semua orang sudah kembali ke kapal, maka kami pun berangkat. Pada pukul kelima di malam itu, suatu badai besar terjadi di tengah laut, lalu kapal terancam bahaya. Semua orang berteriak ketakutan dan pasrah, menunggu maut yang akan datang menjelang. Kemudian sang komandan tentara mendekati Yohanes dan berkata, "Hai orang datang dari Allah, pada perkara yang sangat mengagumkan, engkau telah berhasil menghidupkan orang mati, muncul kembali dari kedalaman laut melalui doamu. Oleh karena itu, mohonkanlah kepada Allahmu itu sekarang juga untuk meneduhkan perkara ini, sebab kalau tidak, maka kita akan segera tenggelam." Kemudian Rasul Yohanes menjawab, "Tenanglah dan tetaplah masing-masing duduk di tempatnya." Namun karena perkara ini semakin hebat, maka Yohanes berdiri lalu berdoa. Kemudian seketika badai itu berhenti dan lautan pun menjadi sangat teduh. Masih dalam perjalanan di atas kapal, kemudian air minum di atas kapal menjadi sangat sedikit. Lalu banyak orang yang pingsan karena kehausan. Mendapati diri mereka akan segera mati, Yohanes kemudian berkata kepadaku, "Isilah wadah-wadah dengan air laut." Ketika sudah terisi, dia berkata, "Di dalam nama Yesus Kristus, ambillah dan minumlah." Dan mereka mengambil air itu. Mereka mendapati air itu terasa manis, dan mereka meminumnya hingga kembali menjadi segar. Kami kemudian berlabuh di satu tempat bernama Miron. Karena salah satu perwira menderita sakit disentri, dan karena sakitnya itu dia nyaris mati. Kami berada di sana selama 7 hari. Di hari ke-8, para perwira komandan mulai bertengkar sama mereka sendiri. Sebagian berkata bahwa tidak layak terlambat untuk melaksanakan tugas kekaisaran. Yang lain merasa tidak benar meninggalkan salah satu kawan mereka di situ. Yang lainnya ingin membawa si sakit bersama mereka, padahal mereka yakin kalau si sakit itu akan segera tewas. Kemudian Rasul Yohanes berkata kepadaku, "Pergilah anakku Prokorus dan katakan kepada si sakit bahwa Yohanes sang Rasul Kristus berkata kepada dia, 'Datanglah kepadaku.' Lalu aku pergi dan berkata seperti itu kepada si sakit. Dan seketika dia bangun tanpa ada bekas sakitnya, lalu mengikutiku mendatangi Yohanes yang berkata kepadanya, 'Beritahukanlah rombonganmu agar sebaiknya kita segera berangkat ke tempat ini.' Maka dia yang tidak terisi makanan selama 7 hari dan telah hampir dikubur itu dengan riang gembira berseru mendesak kawan-kawannya yang lain agar segera meninggalkan tempat itu. Ketika para perwira dan teman-temannya melihat mujizat ini, mereka tersungkur sujud di kaki sang rasul dan berkata, 'Lihatlah, seluruh bumi ada dalam kuasamu, karena engkau telah membuktikan bahwa engkau adalah seorang hamba Allah yang sejati.' Yohanes menjawab, 'Tidak anak-anakku, tidak patut kalian berkata seperti itu. Kalian harus tetap membawa aku kemana kamu diperintahkan, agar kalian tidak dihukum oleh seorang kaisar.' Dan sesudah dia memberi katekese kepada mereka, Rasul Yohanes membaptis mereka semua pada hari yang sama. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Patmos. Lalu kami tiba dan masuk di suatu kota bernama Flora.
di mana sesuai dengan perintah sang kaisar, para perwira itu menyerahkan kami kepada gubernur setempat. Meskipun mereka sendiri tidak ingin meninggalkan kami dan ingin tinggal bersama kami, namun Yohanes berkata kepada mereka, "Anak-anakku, jikalau kamu semua tetap berhati-hati dan tidak meninggalkan kasih karunia yang telah kalian terima, maka tiada tempat dimanapun di bumi ini kamu akan mendapatkan celaka." Mereka tinggal lama dengan kami selama 10 hari, dan mereka diajar lebih lanjut oleh Rasul Yohanes. Selanjutnya dia berdoa dan memberkati mereka dan merelakan mereka pergi dalam damai, menyerahkan mereka ke dalam tangan Allah, yang kepadanya mereka percaya, dan baginyalah kemuliaan sepanjang segala abad. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.